Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran secara daring. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya dan semoga kita semua sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini saya akan membahas tentang bab 10. Ayo menjauhi perilaku tercela. Apa saja perilaku tercela, yaitu ada licik, tamak, zalim, dan mendiskriminasi. Namun sebelum memasuki pembelajaran kali hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Semoga pada kesempatan kali ini pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki langsung ke pembelajarannya pada kali hari ini, bagaimana sih licik itu? Licik merupakan salah satu sifat buruk yang harus dihindari karena sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial di masyarakat. Bagi kehidupan pribadi, sikap licik akan menyebabkan pelaku hidup tidak tenang karena terus dihinggapi perasaan takut diketahui kelicikannya. Adapun bagi kehidupan sosial, sikap licik sangat dirugikan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Untuk itu, jangan sampai sifat licik ada dalam diri Anda sendiri. Selain itu, Anda juga perlu menghindari orang-orang yang memiliki sifat licik, karena tentunya akan membahayakan kita semuanya untuk kedepannya. Seperti itu. Lanjut ke pengertian licik. Pengertian dari licik itu sendiri, licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri. Kesadarannya dari diri tadi akan kemampuan yang dia punyai dan ilmu yang memadai. Jadi orang licik itu akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai meskipun salah dan sangat merugikan, khususnya merugikan orang lain seperti itu, untuk mengantarkan pada suatu maksud ataupun tujuan yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Jadi orang licik itu, pengertian licik itu adalah bagaimana orang tersebut melakukan hal-hal buruk, hal-hal tipuan ataupun curang yang mana sangat merugikan bagi orang lain demi menyenangkan bagi dirinya sendiri, seperti itu. Lanjut ke ciri-ciri orang licik. Ciri-ciri orang licik itu yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Itu adalah tanda yang pertama, itu adalah tidak suka melihat orang di sekitar kita itu bahagia, malah lebih bahagia ketika melihat orang yang di sekitar kita itu menderita, seperti itu. Dan yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang yang licik mempunyai rencana negatif untuk menghalangi orang lain agar mengalami kegagalan. Itu adalah yang kedua, ciri-ciri dari orang licik. Lebih suka menghalangi untuk orang lain itu gagal. Apa yang dilakukannya gagal, seperti itu. Dan yang nomor 3 itu adalah mendekat jika membutuhkan. Jadi orang yang licik akan mendekat jika ada kebutuhan dan akan menjauhi jika tidak membutuhkan. Bahkan yang terparah, mereka bisa saja menceritakan segala keburukan dan memfitnah Anda di hadapan orang lain. Itu ketika kita sudah tidak dibutuhkan, maka orang yang dilakukan oleh orang licik akan seperti itu, menceritakan keburukan dan memfitnah, seperti itu. Dan yang keempat, menghalalkan segala cara. Mereka senang sekali menggunakan jalan tercepat untuk mencapai keinginannya, sehingga
tentu saja mereka menghalalkan segala cara termasuk perbuatan buruk seperti menipu, berbohong, mengelabui dan hal-hal yang merugikan orang lain. Seperti itu. Dan yang kelima, nafsu tak pernah berujung. Mereka selalu ingin melakukan semua hal yang dirasa dapat memuaskan dirinya sendiri dengan itu menghalalkan sebagai cara. Seperti itu. Dan yang keenam, pandai menipu untuk memuluskan siasat yang licik. Orang yang licik akan selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah, selalu berkata-kata yang sekiranya dia itu bisa memenuhi segala keinginan yang dia inginkan. Seperti itu. Dan yang ketujuh, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Dan ketika kita membantu orang yang licik, maka orang yang licik tadi ketika kita membutuhkannya akan membalasnya dengan entah itu pengkhianatan atau dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Itu adalah 7 ciri-ciri dari orang licik. Dan yang selanjutnya itu adalah sebab-sebab orang berperilaku licik. Ada beberapa sebab yang mana orang itu berperilaku licik. Di antaranya adalah karena yang pertama, lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan yang kurang kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun, yaitu lemahnya iman. Karena sudah mereka itu melakukan hal-hal sebagai pemuas bagi dirinya tanpa mengetahui hal-hal yang dilakukan tersebut adalah hal-hal yang merugikan bagi orang lain, sehingga mereka itu tidak pernah merasakan takut, entah itu takut kepada Allah, takut kepada orang lain, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, menyaksikan dari sekecil apapun kecerobohan atau kesalahan yang kita lakukan, seperti itu. Dan yang kedua, terlalu mencintai dunia. Mereka berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan akhirat, sehingga mereka menempuh dengan menghalalkan segala cara demi terpenuhnya kebutuhan hidup di dunia. Jadi dengan mereka terlalu mencintai dunia, maka hal-hal yang sudah mereka miliki tidak mereka syukuri, sehingga yang mereka inginkan selalu dilakukan, meskipun hal-hal yang dilakukan tadi adalah hal-hal yang licik, hal-hal yang keliru bagi orang lain, seperti itu. Orang yang licik biasanya hidupnya malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga dan usaha. Yang mereka tempuh hanya dengan menipu dan memperdaya orang lain. Tidak adanya kesungguhan seperti seorang murid yang malas belajar. Saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Orang berbuat licik biasanya berawal dari kurang percaya diri saat seorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain. Mereka tidak jarang ia melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Itu adalah sebab-sebab orang berperilaku licik, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah nilai negatif licik. Orang yang licik biasanya memiliki suasana batin yang selalu resah dan gelisah. Keinginannya menjadi nomor satu, tidak peduli dengan kemampuan yang tidak seberapa. Ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Hati orang yang licik biasanya selalu bergejolak dan tidak akan tenang. Itu adalah kehidupan yang dimiliki kehidupan yang bernilai negatif bagi orang yang licik. Maka hati-hati orang yang selalu berperilaku licik akan selalu resah dan gelisah, seperti itu. Lantas bagaimana cara menghindari sikap licik tersebut? Perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut.
memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpa, dan hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang selalu melakukan perbuatan tersebut. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut dan upaya amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka merubah keadaan masyarakat dan menuju yang lebih baik. Jadi dalam menghindari sifat licik tersebut harus ditanamkan dalam hati dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan, kesadaran bahwasanya kehidupan kita itu selalu diawasi, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka dengan melakukan hal-hal yang memang ditanamkan dalam hati, maka perlahan kita akan bisa menghindari sikap licik tersebut. Seperti itu. Dan juga kita harus berhati-hati dalam berteman, bersahabat, dan juga berkumpul dalam lingkungan yang nanti takutnya lingkungan tersebut memang lingkungan yang orang suka-suka melakukan hal-hal licik, sehingga kita bisa berpengaruh, kita bisa terpengaruh dan ikut melakukan hal-hal licik sedemikian rupa. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita berhati-hati dan juga tanamkan dalam hati kita bahwasanya Allah selalu mengawasi, dan juga kita menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan keimanan sehingga kita bisa dijauhkan dari sikap licik tersebut. Seperti itu. Itu adalah seputar tentang licik. Dan yang selanjutnya itu adalah tamak. Memahami tamak. Yang mana seperti apa sih tamak? Bagaimana sih tamak itu? Tamak itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang mana at-tama'uh, yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Itu adalah pengertian dari tamak. Jadi orang yang tamak selalu mengharap pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit atau bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan orang yang memperhatikan aturan dan hak-hak orang lain. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuhnya itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. Jadi orang tamak itu hampir sama dengan orang licik. Seperti ini. Orang tamak, maka orang yang orang tamak akan melaksanakan sikap-sikap licik untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Seperti itu. Karena orang tamak itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Seperti itu. Dan orang tamak memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang berperilaku tamak. Yang pertama, ada dua orang yang tamak dan masing-masing tidak akan kenyang. Pertama, orang tamak untuk menuntut ilmu, dia tidak akan kenyang. Dan keduanya, orang tamak berburu harta, dia juga tidak akan kenyang. Tamak yang pertama dibolehkan, tetapi tamak yang kedua dilarang. Jadi tamak itu ada dua macam. Seperti halnya tamak dalam mencari ilmu, dia selalu merasa kurang dalam ilmunya, itu diperbolehkan dalam syariat. Namun tamak kepada harta seperti halnya selalu kurang terhadap apa yang dimilikinya, seperti halnya uang, memiliki uang 100.000 tapi selalu kurang, itu adalah tamak yang dilarang dalam syariat. Seperti itu. Adapun ciri-ciri dari orang tamak itu, yang pertama adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki
Dan yang kedua, mengharap pemberian orang lain. Dan yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia. Dan yang keempat, serakah dalam mengumpulkan harta. Dan yang kelima, bersifat bakhil, kikir, dan pelit. Dan yang keenam, memiliki dan tidak memikirkan kehidupan akhirat. Dan yang ketujuh, selalu memikirkan kemewahan dunia. Dan yang kedelapan, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Dan yang sembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku tamak. Dan yang selanjutnya itu adalah tentang penyebab orang tamak. Penyebab orang tamak. Penyebab orang tamak itu tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi hal yang dimiliki masih saja tidak disyukuri, sehingga selalu kurang. Dan yang kedua, kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. Dan yang ketiga, ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. Dan yang keempat, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapatkan orang lain, berangan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah penyebabnya. Penyebab sehingga orang bisa melakukan sikap tamak seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah nilai negatif tamak. Yang pertama, nilai negatif tamak itu adalah akan menjadi orang yang ambisius, yang tidak akan pernah puas dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang kedua, menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana keinginannya terpenuhi tanpa mempedulikan orang lain. Dan yang ketiga, memuja-muja harta, menjadikan kehidupannya, menjadikan tujuan hidupnya hidup selalu resah. Dan yang ketiga, memuja-muja harta menjadi tujuan hidupnya. Dan yang keempat, hidup selalu resah. Yang kelima, bakhil, ingin diberi oleh orang lain. Itu adalah nilai negatif tamak. Yang selanjutnya itu adalah cara menghindari tamak. Caranya itu dalam menghindari sikap tamak itu adalah, yang pertama adalah rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Dan yang kedua, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. Dan yang ketiga, harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah yang terbaik untuk kita. Dan yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jadi tidak komplain dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang orang dapatkan, seperti itu. Dan yang 5, selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang keenam, qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Jadi itu adalah pembahasan tentang licik dan tamak. Ini adalah sikap-sikap yang tercela yang saling berkesinambungan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait licik dan tamak. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya melalui WA. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya tentang licik dan tamak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan tentang terkait penjelasan dari saya, itu adalah murni kesalahan saya. Dan apabila adalah kebenaran, itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu dengan harapan
ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.